aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Nomor SPD CGP Angkatan 9. Untuk memperlancar acara, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu paparan presentasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Nomolila SPD CGP Angkatan 9. Kepada Ibu Nomolila SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu dan Bapak Guru yang saya hormati, terima kasih atas waktunya untuk menyaksikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang saya laksanakan dalam program Guru Penggerak. Bapak dan Ibu, pada hari ini saya akan memaparkan apa itu budaya positif. Budaya positif di sini yang harus kita lakukan, yang harus kita terapkan kepada anak didik kita. Selama ini kita belum mengenal apa itu budaya positif. Nah, setelah saya mempelajari di program Guru Penggerak, alhamdulillah materinya sudah saya terima ya. Dan hari ini saya akan mentransfer kepada Bapak dan Ibu. Baik, apa itu budaya positif? Budaya positif yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Di antaranya ada motivasi intrinsik, ada 5 teori kontrol, ada segitiga restitusi ya. Nah, nilai-nilai universal ini nanti ada di slide berikutnya. Nah, tujuannya untuk apa? Mewujudkan anak menuju proyek profil Pancasila. Next slide. Nah, disiplin positif. Nah, disiplin ini budaya positif ini menekankan kepada disiplin positif ya. Disiplin positif ini artinya yang membudaya ada di sekolah. Seperti apa kedisiplinan yang diterapkan oleh kita. Nah, menurut William Glasser ya, ada teori di sini, teori kontrol atau teori pilihan. Di antaranya di sini ada yang dikatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain ya, tapi hanya orang lain tidak bisa mengontrol kita, hanya diri kita yang bisa mengontrol kita gitu ya, mengendalikan kita. Nah, di sini dalam teori kontrol ini ada semua perilaku yang memiliki tujuan. Di antaranya ada yang disebut dengan teori motivasi. Teori motivasi itu terdiri dari 3, di antaranya untuk menghindari hukuman, kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini nanti tujuan utamanya kemana? Kepada nilai-nilai kebajikan universal yang pada akhirnya terbentuklah keyakinan kelas. Nah, yang kedua ada 5 teori kontrol. Nah, di sini kita sebagai pendidik yang harus kita kontrol ya pada diri kita untuk menerapkan kepada anak itu ada 5. Di antaranya ada yang disebut dengan penghukum, ada pembuat merasa bersalah, kemudian ada teman, ada pemantau, ada manajer. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Di antaranya terdapat menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, selanjutnya ada 5 teori kebutuhan dasar manusia ya. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia itu bertaraf hidup ya, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kemudian kebebasan. Ini semua berpacu kepada mana? Nah,
motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik yang nantinya ujungnya menjadi makna disiplin belajar kontrol diri dengan mengendalikan potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang dihargai. Nah, yang dimaksud dengan motivasi ekstrinsik itu terdapat dua ya dalam motivasi, yaitu menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan. Sedangkan yang termasuk motivasi intrinsik yaitu untuk menghargai diri sendiri, diantaranya menuju nilai-nilai kebajikan universal. Ya, next. Nah, disiplin positif apa tujuannya? Mengajarkan anak agar dapat bertanggung jawab dan menanamkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua, dapat mengontrol diri dalam segala tindakan. Kemudian dapat membuat murid menyadari motivasi internal, pujian, paksaan atau hukuman. Ya, itu tujuan dari disiplin positif. Next. Nah, motivasi perilaku. Nah, yang dimaksud dengan motivasi perilaku ini, nah ini apa tujuannya? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next. Nah, di sini ya kita sebagai guru memiliki 5 peran posisi kontrol. Di antaranya posisi guru sebagai pengontrol. Ada yang disebut dengan penghukum, pembuat rasa bersalah, ada lagi sebagai teman, ada lagi sebagai pemantau dan manajer. Ya, jadi yang harus dimiliki oleh kita ini adalah dalam budaya positif ini 5 ya. Kita berperilaku sebagai guru itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau dan manajer. Nah, ini yang harus dimiliki oleh kita. Nah, nanti yang seperti apa next ya? Nah, ini 5 posisi kontrol ya. Tadi kan ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang 5 ini diantaranya yang seperti apa? Ada yang disebut dengan identitas gagal atau kontrol dari luar. Ada yang disebut dengan identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar. Ada lagi yang disebut dengan identitas berhasil, sukses, kontrol diri. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa kita sebagai guru harus memiliki 5 posisi kontrol. Nah, diantaranya tadi yang disebutkan penghukum. Nah, yang penghukum itu seperti apa? Yang pertama di sini guru membuat, misalkan kalau menghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, itu termasuk menghukum kalau kita perbuatan kata-kata kita terhadap anak. Kemudian kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, yang rasakan. Nah, kita sering tidak terasa dalam setiap hari bilang sama anak ya, atau menegur anak dengan kata-kata seperti itu. Nah, padahal itu sudah merupakan ciri bahwa kita sudah menghukum anak, gitu ya. Nah, kemudian di sini, nah hasilnya akan menjadi apa dengan kata-kata yang kita ucapkan? Misalkan kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan hasilnya. Anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, kemudian berbohong. Ya. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas. Ya, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, akhirnya anak seperti itu kalau perkataan kitanya seperti itu. Ya, kemudian dampak pada murid yaitu mengulangi kesalahan. Ya, dengan kita membuat mengucapkan kata-kata sebagai penghukum, anak
akan mengulangi kesalahan. Nah, itu adalah diantaranya penghukum sebagai posesi kontrol. Nah, kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nah, itu kata-katanya seperti itu. Nah, kemudian guru berkata, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, kata-kata itu merupakan pembuat rasa bersalah terhadap anak. Nah, hasilnya anak menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Ya, jadi dia enggak mengakui, jadi dia menyangkal dengan kata-kata seperti itu. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, ya. Nah, yang pada akhirnya setelah kita mengucapkan pembuat rasa bersalah dengan kata-kata seperti itu tadi, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, pada akhirnya anak berkata, maafkan saya. Nah, gitu menjawabnya. Dampak pada murid merasa rendah diri. Kalau kita mengatakannya dengan kata-kata yang menyaring anak itu menjawab dan mengakui, maka anak di situ merasa rendah diri. Nah, ada lagi yang posisi kontrol sebagai teman. Nah, di sini guru berbuat membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan demi ibu. Nah, kita kan suka ya, anak tidak mau belajar. Ayo nak, lakukan demi ibu ya. Nah, masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu? Nah, dengan kata-kata itu ya, nah hasilnya ketergantungan. Nah, kita kadang lembut kepada anak, akhirnya anak ketergantungan hasilnya. Nah, kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, yaitu murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Ya, jadi dia merasa, oh guru saya itu teman saya. Nah, akhirnya dia teringat di luar sana dia meletakkannya bahwa guru saya ini berkualitas. Nah, gitu. Nah, murid berkata, saya pikir bapak, ibu, teman saya ternyata begitu, gitu kan. Kalau teman dimanalah kita, anak juga suka sebagai teman menjawabnya, merasa guru itu sebagai teman. Nah, dampak pada muridnya apa? Lemah, tidak mandiri, tergantung. Nah, jadi dalam posisi kontrol ini kita juga bagus kata-kata seperti itu ya, tapi pada akhirnya anak menjadi lemah karena merasa dilindungi ya. Nah, dengan kata-kata seperti itu. Kemudian ada lagi yang disebut dengan posisi kita sebagai pemantau, menghitung dan mengukur, ya. Nah, contoh di sini guru berbuat menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya? Nah, kemudian di sini hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi, ya. Jadi kalau anak diawasi sama kita adalah posisinya sebagai pemantau, ya, memantau anak, ya. Nah, kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Jadi itu yang merupakan berarti bagi anak, ya. Kemudian murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, jadi dengan kata-kata kita sebagai pemantau nanti anak akan menjawab seperti itu. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, kemudian berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, itu kita sebagai pemantau. Kemudian dampak pada murid. Nah, di sini menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk, ya. Jadi kalau kita mantau, kalau saya melakukannya dapat hadiah nggak, Bu? Nah, seperti itu, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, identitas berhasil atau sukses, kontrol diri, ya, menghargai diri sendiri. Nah, ini sebagai manajer. Kita sebagai guru di kelas itu adalah sebagai manajer daripada anak didik kita. Ya, contohnya di sini guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini
Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian hasilnya menguatkan pribadi. Nah, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Kemudian dampaknya mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, di sini dalam 5 posisi kontrol yang bagus itu, yang setelah diamati yang cocok bagi kita adalah sebagai manajer, ya, yaitu mengajukan pertanyaan dengan meyakini anak. Jadi apa yang kita yakini, peraturan apa yang ada di sekolah, nah nanti anak akan menjawab, ya, apakah kamu benar sudah melakukan itu atau tidak. Jadi anak menjawab, salah Bu, karena saya sudah melakukan itu. Nah, hal apa yang akan diperbaiki? Saya besok tidak akan bolos lagi, misalkan. Nah, itu. Jadi dalam 5 posisi kontrol ini kita sebagai manajer yang paling cocok. Kemudian di antaranya dari 5 posisi kontrol ini sering kita lakukan, ya. Tidak, cuman kita tidak tahu apakah penghukum, tidak tahu pembuat merasa bersalah, tidak tahu sebagai teman, tidak tahu sebagai pemantau ataupun manajer. Tapi kita plus aja langsung mengucapkan kepada anak. Ternyata kata-kata seperti itu ada. Mana yang penghukum, mana pembuat bersalah, mana teman, mana pemantau, mana manajer. Ya, next. Nanti ada. Nah, coba setelah tadi mengamati mana itu pemantau, manajer, teman, kemudian sebagai penghukum, di sini ada. Jadi ada kejadian. Apakah yang akan dilakukan guru? Kemudian termasuk posisi kontrol yang mana dalam masalah ini. Yang pertama, anak disuruh mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu termasuk apa? Hukuman atau konsekuensi. Jadi kan kita pernah nih ke anak nyuruh, kamu kan datang terlambat, silakan tulis 100 kali. Atau kamu keliling lapangan. Nah, ini hukuman apa konsekuensi? Nah, kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, karena kamu sudah terlambat, silakan keliling 2 kali. Nah, itu sebagai penghukum atau konsekuensi. Di sini tadi ada 5 posisi kontrol, tetapi di sini hanya 2, konsekuensi dan hukuman. Kemudian ada lagi murid diminta untuk push up 15 kali, ya, karena tidak menggunakan masker. Nah, kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, kemudian ada lagi membersihkan murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Nah, kemudian ada lagi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, untuk supaya kita jelas, next kalau gitu. Nah, jadi kita menyuruh anak suruh lari 100 kali. Nah, itu termasuk pemberian hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan 2 kali termasuk hukuman. Kemudian murid diminta push up termasuk hukuman. Nah, kemudian menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret termasuk konsekuensi. Nah, membersihkan tumpahan air juga termasuk konsekuensi. Nah, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu termasuk hukuman. Dan kemudian lari mengelilingi lapangan termasuk hukuman juga, ya. Nah, apa perbedaan antara hukuman dan
dan konsekuensi. Ada yang bisa jawab? Kalau hukuman itu udah ada aturannya. Kalau hukuman udah ada aturannya, sedangkan konsekuensi itu kesadaran diri sendiri. Iya, baik ya. Saya akan menambahkan kalau hukuman itu adalah berupa tindakan, tapi kalau konsekuensi adalah kesepakatan. Ya, itu tambahannya ya. Jadi dari dua perilaku ini kita bisa mengamati dan bisa disimpulkan bahwa hukuman itu seperti itu. Ya, lanjut next. Nah, pernyataan. Nah, di sini yang sering kita ucapkan sebagai pendidik, nah kita harus mencermati 5 posisi kontrol ya. Nah, tadi itu saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini artinya sejenis pertanyaan yang membuat anak itu membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, jadi belum apa-apa anak sudah divonis, maka itu adalah hukuman. Selanjutnya, ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Nah, itu sebagai teman. Jadi anak meminta kepada kita meminta kepada anak agar mereka lakukan dengan ikhlas demi ibu dan bapak. Nah, itu sebagai teman kita merasa akrab dengan anak. Kemudian ada lagi, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu pemantau. Tadi kan ada ya, jadi penghargaan. Kalau pemantau itu identiknya dengan penghargaan. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini adalah memerlukan jawaban dari anak-anak berpikir bagaimana caranya bisa menyelesaikan masalahnya dan apa yang akan dilakukan oleh anak. Nah, itu adalah sebagai manajer ya, kita sebagai manajer. Nah, kemudian ada lagi kata-kata kamu selalu yang paling terakhir. Jadi anak merasa kerut gitu ya, belum apa-apa sudah divonis. Nah, itu posisi kita adalah sebagai penghukum. Ya, next. Nah, sekarang ada yang dikatakan dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nah, guru sebagai manajer menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan. Ada yang disebut dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan keyakinan kelas. Next. Nah, di sini ada yang dinamakan segitiga restitusi. Gambarnya seperti ini. Ada yang menstabilkan identitas. Seperti apa menstabilkan identitas? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya pernah melakukan hal ini. Nah, anak merasa terbangkit dengan kata-kata seperti ini. Nah, kemudian ada yang disebut dengan validasi kebutuhan atau tindakan. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Nah, kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu ya. Jadi segitiga restitusi ini menggali permasalahan yang timbul dari anak. Jadi apa alasannya, kemudian apa solusinya. Kemudian selanjutnya ada yang menanyakan keyakinan kelas. Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, nanti anak akan menjawab. Ya, next lanjut. Nah, untuk membuat anak merasa gagal karena membuat salah menjadi positif terhadap dirinya, yaitu dengan menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini.
Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi ke anak itu jangan kita langsung menuduh gitu ya. Kalau dalam budaya positif ini diajak ngobrol, kata-katanya seperti ini gitu. Jadi setelah anak melakukan itu, dia tidak merasa dendam, tidak merasa kesal ya. Jadi anak malah dia akan menyampaikan jawabannya, menyampaikan alasannya, karena kita menanyakannya secara baik-baik. Nah, kalau di dalam materi budaya positif ini dikatakan dengan segitiga restitusi gitu. Next, Pak Robi. Nah, contoh ada kasus ya. Di sini kasus 2 saya pilih ya. Pagi ini pembelajaran tatap muka terbatas mulai dilakukan di sekolah kami. Anak-anak sudah berdatangan, kecuali Randy yang belum kelihatan batang hidungnya. Begitu pelajaran dimulai, Randy datang dengan kondisi yang berantakan. Maggie temannya bertanya mengapa dia berantakan. Namun Randy malah marah-marah dan menantang temannya itu hingga terlibat adu mulut. Hampir saja mereka berkelahi. Anak-anak takut memanggil saya, yang kebetulan berada di ruang guru. Jadi takut anak memanggil guru ya. Nah, ini yang sering dilakukan kan sama anak, ditegur tapi anak malah marah-marah. Ya, jadi udah datang terlambat, ditanya tapi dia malah marah gitu kan. Nah, langkah apa yang harus dilakukan seperti itu? Maka kita lakukan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu dengan menstabilkan identitas. Seperti apa? Nah, kita sebagai manajer, sebagai guru, maka kita panggil Randy. Nah, Randy ditanya, menurut Randy, perbuatan yang Randy lakukan tadi pagi itu benar atau salah? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada di dunia ini orang yang sempurna. Nah, itu kata-katanya seperti itu ke Randy itu ya, kita sebagai manajer. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Randy pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Sekarang ceritakan pada ibu apa alasanmu. Nah, tadi kan marah-marah, kenapa alasannya? Nah, kemudian selanjutnya dia kan menjawab, karena saya kesiangan bla 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 bla. Nah, gitu kan, Randy pasti menjawab. Terakhir kita tanyakan keyakinan kelas. Ya. Kita sudah membuat keyakinan kelas. Jika Randy meyakininya, apakah Randy bersedia memperbaikinya? Jika Randy memperbaikinya, berarti hal apa? Ya, hal ini sudah menunjukkan seperti apa Randy sebenarnya. Nah, selanjutnya, apa rencana Randy untuk memperbaiki hal ini? Nah, nanti kan Randy menjawab, saya akan bangun pagi, kemudian tidak akan terlambat lagi. Nah, kemudian bagaimana perasaan Randy setelah melakukan restitusi ini, ngobrol dengan guru ini seperti ini? Dia akan beralasan bahwa dia senang, merasa didekati gitu. Jadi karena dia terlambat karena punya alasan yang bodoh, akhirnya temannya menjadi pelampiasan. Ditanya oleh guru dengan segitiga restitusi ini, dia merasa dilindungi. Nah, pada akhirnya dia akan memperbaiki kesalahannya, akan menyepakati keyakinan kelasnya seperti apa. Nah, dia merasa dilindungi dan dia merasa nyaman di sekolah. Ya, tuh. Nah, tadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang seperti apa? Nah, guru berperan mewujudkan kesepakatan kelas dengan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan dilaksanakan, diterapkan di lingkungan kelas. Kesepakatannya apa? Jadi dalam pembelajaran, kita sebelum melakukan pembelajaran atau sebelum melakukan proses belajar mengajar, kita sepakati dulu keyakinan kelas. Diusahakan, dibiasakan
Anak-anak, sebelum kita belajar, apa keyakinan kelas kita untuk materi ini? Misalkan, tidak makan di ruangan, tidak boleh ribut, atau tidak boleh keluar masuk, ya. Nah, jadi kita harus tertib. Nah, itu adalah keyakinan kelas. Disepakati dulu. Ketika ada kejadian, kita bisa menanyakan, kamu ingat dengan keyakinan kelas kita? Oh iya Bu, ini nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Nah, ya, jadi mari kita lakukan keyakinan kelas kita terapkan seperti apa. Nah, itu. Nah, di sini next lanjut. Nah, jadi budaya positif ini diantaranya menciptakan lingkungan yang positif, keyakinan kelas, kemudian peraturan kelas, ya. Jadi lingkaran yang besar itu merupakan budaya positif. Di dalamnya terdapat 3 poin: lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Next, Pak Robi. Nah, di sini kegiatan pendalaman keyakinan kelas, ya, yaitu ada yang disebut dengan hormat, kemudian bekerja, diterima, dan dimiliki, ya. Next. Nah, seperti apa keyakinan kelas itu? Nah, hormat. Hormat ini terdiri dari terdengar, terlihat, berperilaku. Nah, contoh yang terdengar itu seperti apa? Satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa menyelesaikan ini bersama. Terima kasih, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Nah, ini rasa hormat tetapi terdengar oleh kita. Nah, kemudian yang terlihat seperti apa? Berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, ya. Jadi ini sudah terlihat memegang, tapi dia sudah ada izin dari temannya. Kemudian senantiasa berbuat baik, kemudian berbagi, yang sudah terlihat oleh kita perilaku anak itu seperti itu. Kemudian berperilaku, yang ditekankan dalam keyakinan kelas ini berperilaku seperti apa? Tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, kemudian meletakkan tangan ketika di dada, ya, ketika salim, ya, langsung, atau misalkan di sini memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Jadi membuka gitu kalau salaman, ya. Nah, di sini. Kemudian nih, tampak seperti. Hormat itu yang seperti apa? Ada yang tampak seperti, ada yang tidak tampak seperti. Contoh, yang hormat itu datang tepat waktu. Artinya sudah menghormati keyakinan kelas, datang tepat waktu. Tidak tampak seperti, sering hadir terlambat. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari. Nah, itu udah tampak hormat. Tetapi yang tidak tampak seperti itu acuh aja, ya, tidak pernah menegur teman atau guru. Kemudian mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Nah, tidak tampak sepertinya tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Nah, itu artinya tidak tampak hormat, tetapi tidak tampak, gitu, ya. Kemudian bekerja, tampak seperti apa? Tekun bekerja dan menyimak guru. Kemudian menyerahkan tugas tepat waktu. Nah, itu tampak sepertinya, ya. Jadi kemudian tidak tampak sepertinya seperti apa? Tidak mendengarkan guru acuh tak acuh, tugas tidak diberikan, ya. Jadi diam saja, tidak mau mengerjakan tugas. Nah, ada di sini peraturan. Nah, ada keyakinan kelas. Di sini anak selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini perbuatan ini termasuk keyakinan kelas atau bukan? Ya. Nah, next slide. Nah,
keyakinan kelasnya seperti apa. Ya. Jadi contoh di sini selalu mengembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelas yaitu tanggung jawab. Nah, ini yang disebut tadi nilai kebajikan universal. Jadi nilai yang dimiliki anak akan seperti apa? Dari budaya positif ini kita ingin menciptakan nilai kebajikan universal. Ya, jadi universal itu yang seperti apa? Yang seperti ini. Contoh, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Anak memiliki rasa tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Anak berarti diajar menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, artinya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, mendidik anak untuk bersabar. Kemudian gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan atau keamanan. Nah, ini adalah yang diinginkan oleh budaya positif itu di sekolah. Jadi menciptakan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kita sebagai manusia memiliki kebutuhan, terutama anak didik kita ya yang memiliki kebutuhan. Ya, tentunya anak juga sangat ingin ya dipenuhi apa yang dia inginkan. Nah, kebutuhan apa yang diinginkan oleh anak? Di antaranya ada yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kesenangan, kebebasan. Ya, next. Ke atas lagi. Nah, di sini ada yang seperti apa? Kasih sayang dan rasa diterima. Ada suatu kasus contoh anak datang ke sekolah, kemudian temannya membawa bekal. Ketika temannya membawa bekal, dia menerobos langsung mencicipi dan tanpa permisi. Nah, di sini setelah direstitusi sama guru, kenapa terjadi seperti itu? Karena dia kurang kasih sayang dari orang tuanya dan dia mengaku belum sarapan dan kelaparan. Nah, jadi itu sebenarnya dibutuhkan oleh anak didik kita. Kemudian penguasaan. Nah, di sini penguasaan ini anak juga dalam dibutuhkan dalam penguasaan materi. Dalam pembelajaran kita harus anak ingin menguasai. Kalau anak tidak menguasai, anak akan bersifat gaduh, ya. Jadi kemudian ada yang lagi kesenangan. Nah, anak ini ingin setiap hari pasti kita juga pernah menemukan ketika di kelas dia berinteraksi dengan ingin mendapatkan kesenangan, berceria, ya, di luar posisi kontrol kita. Nah, ini jadi mereka butuhkan tidak hanya pembelajaran, tetapi juga mereka itu ingin kesenangan seperti bermain, ya. Nah, ini termasuk kebutuhan dasar manusia. Kemudian kebebasan. Dia ingin merasa bebas. Nah, ada kejadian suatu peristiwa ketika kita belajar, anak itu cuek, ya. Malah sama kita disuruh cepat ke depan kerjakan, dia tidak mau. Nah, apa yang dia inginkan? Ternyata dia ingin bebas, nggak mau diatur-atur. Nah, itu merupakan suatu kebutuhan dasar manusia, ya, yang ingin mereka miliki, ya. Jadi anak-anak juga memiliki kebutuhan, ya. Selanjutnya bertahan hidup, ya. Jadi tadi itu mereka itu untuk bertahan hidup memerlukan materi, ya. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia ini anak didik kita juga membutuhkan. Di antaranya kasih sayang, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Kita sebagai guru kadang tidak menyadari bahwa anak kita itu membutuhkan, ya. Kenapa kamu bermain di kelas? Padahal itu ada
dalam dirinya. Ya, jadi setelah mempelajari budaya positif, ternyata kebutuhan itu ada dalam diri anak. Tanpa kita sadari, interaksi anak setiap hari, kita merasa anak tidak mengikuti aturan kita, padahal itu suatu kebutuhan. Contoh kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian anak berinteraksi dengan temannya, kadang satu orang dia ingin bergaul, dia ingin bersama, ditolak oleh temannya. Nah, ini dia ingin rasa diterima, ada kebutuhan itu. Jadi ingin berbaur dengan temannya. Nah, perilaku ini di budaya positif ini ada gitu ya. Nah, kemudian kesenangan, kebebasan, kita menuntut anak untuk belajar. Pokoknya kerjakan materi ini, sudah itu kumpulkan. Tapi ada aja anak yang tidak mengumpulkan. Nah, mereka itu kadang itu kita tidak menyadari bahwa anak tersebut membutuhkan kebebasan. Nah, jadi dalam budaya positif ini mudah-mudahan materi yang saya sampaikan hari ini bisa diterima dan bisa menambah wawasan, ya, apa itu yang harus diciptakan di lingkungan sekolah kita itu seperti apa. Nah, ini adalah hal yang menarik dalam modul 1.4, ya. Jadi kita sebagai manajer di sekolah, sebagai guru yang mendidik anak, terutama kita yang di kelas itu dikatakan dengan manajer, ya. Jadi kalau kepala sekolah manajernya anak dan murid, kalau ibu bapak berarti manajer murid di kelas. Nah itu. Jadi bukan guru sama aja, jadi guru juga manajer, ya, ketika dihadapan dengan anak-anak, ya. Nah, mungkin itu saja penyampaian budaya positif dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, ada pertanyaan yang tidak dimengerti boleh ditanyakan. Ya, ada yang ditanyakan? Saya kasih kesempatan. Cukup? Ya, kalau cukup, saya ucapkan terima kasih. Demikian tadi presentasi dari Ibu Namalila, CGP Angkatan 9, yang tentunya apa yang disampaikan tadi akan menambah wawasan kita sebagai pendidik dan insya Allah akan kita implementasikan di lingkungan sekolah kita ini, ya, supaya kita menjadi lebih baik, lebih maju ke depannya. Acara selanjutnya yaitu penutup. Untuk penutup mari kita baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai MC undur diri, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik ya anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu semacam aturan atau kesepakatan yang dibuat oleh kelas ataupun sekolah. Seperti apa? Nah, keyakinan kelas itu dibuat oleh kalian dan kemudian dipertanggungjawabkan. Nah, di sini kita akan membuat keyakinan kelas, masing-masing kalian curahkan, ya, pendapat kalian tentang keyakinan kelas yang nantinya kita sepakati bersama, ya. Nah, tentunya ada ketentuan dalam membuat keyakinan kelas ini. Kalian jangan sampai menggunakan kata tidak, jangan, ataupun dilarang.
tidak boleh dicantumkan. Nah, tidak boleh mencontek itu, tidak itu kata negatif. Nah, kita buat kata itu menjadi positif. Berarti tidak boleh mencontek. Positifnya katanya adalah jujur. Nah, berarti kesepakatan kelas kita itu adalah yang pertama misalkan jujur. Maka nanti kalian terapkan ya, kemudian kalian laksanakan dan dipertanggung jawabkan. Paham? Paham. Baik, sekarang silakan kalian buat, kalian tulis kesepakatan kita apa ya. Silakan ditulis. Silakan ditulis. Silakan ditulis. Nama saya kasih nama. Ya, sudah? Kalau sudah silakan tempel ke depan, nanti barisan ini dulu. Silakan. Yang sudah maju. Yang ini silakan. Oke, yang sudah. Tempel. Tempelnya teratur.
Baik ya, kalian sudah membuat kesepakatan kelas kita seperti ini ya. Contoh, di sini buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian jujur. Kemudian bicara yang sopan. Kemudian di sini ada datang tepat waktu. Di antaranya seperti ini ya, kita sepakati untuk dipertanggungjawabkan. Nah, setuju ya? Setuju. Baik. Kalau sudah setuju, Ibu panggil satu persatu untuk menandatangani persetujuan. Ya. Silakan, nomor 1 nomor. Impian. Gak ada, Bu. Kita sudah selesai membuat keyakinan kelas kita yang kalian buat tadi seperti ini. Maka Ibu mohon untuk besok, mulai besok kita terapkan, kita pertanggungjawabkan kesepakatan keyakinan kelas kita hari ini. Besok-besok ya kita terapkan, kalian laksanakan dengan baik ya. Pembelajaran hari ini Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya itu kelas 6. Setelah mempelajari keyakinan kelas, saya merasa senang karena siswa dituntut untuk bertanggung jawab dan jujur, disiplin, menghormati, menghargai.